Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang gerakan pendidikan alternatif, yaitu homeschooling. Perkenalkan, kami kelompok 9 yang beranggotakan Bisma Bagaskara, Faiza Adibahasana, Muhammad Zuhdan, dan Yolanda Florenza Elsera. Definisi homeschooling. Secara umum, homeschooling adalah model belajar yang digunakan orang dewasa untuk mendapatkan informasi atau keterampilan sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan secara etimiologis, homeschooling adalah sekolah yang diadakan di rumah. Namun, secara hakiki, homeschooling adalah sebuah sekolah alternatif yang menempatkan anak secara subjek dengan pendekatan pendidikan di rumah. Homeschooling berkembang di Indonesia terjadi akibat dari rasa ketidakpercayaan orang tua terhadap sekolah formal karena kurikulum terus berubah dan dirasakan memberatkan peserta didik. Anak sebagai objek bukan subjek, memasung kreativitas dan kecerdasan anak, baik segi emosional, moral, maupun spiritual, dan kekhawatiran orang tua terhadap lingkungan luar yang negatif, serta adanya ketidakpuasan orang tua terhadap sistem sekolah formal. Jenis-jenis homeschooling. Homeschooling dibagi menjadi 3. Yang pertama, homeschooling tunggal. Yang kedua, homeschooling majemuk. Yang ketiga, homeschooling komunitas. 1. Homeschooling tunggal. Homeschooling tunggal dijalankan oleh anak dan orang tua dalam satu keluarga. Di samping adalah gambar dari homeschooling tunggal. 2. Homeschooling majemuk. Homeschooling majemuk dilakukan oleh 2 atau lebih keluarga. Di samping adalah gambar dari homeschooling majemuk. 3. Homeschooling komunitas. Homeschooling komunitas merupakan gabungan beberapa homeschooling majemuk. Di samping adalah gambar dari homeschooling komunitas. Permasalahan dan efek homeschooling bagi peserta didik. Secara umum, peserta didik akan menjadi kurang memiliki pengalaman di bidang sosialnya. Dikhawatirkan peserta didik bisa jadi kepekaan dan kompetensi sosialnya berkurang, serta menjadi kurang bermasyarakat ketika dewasa nantinya. Berbeda dengan peserta didik yang mengikuti sekolah pada umumnya. Dalam menyelesaikan masalahnya, peserta didik belum memiliki pemecahannya dan masih lebih cenderung bergantung dengan orang tua. Juga tidak bisa harus berbuat apa untuk menyelesaikan masalahnya. Menurut Daud Yusuf, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III, mengatakan jika pendidikan jenis ini atau sekolah alternatif homeschooling memarak dan menjadi pengganti pendidikan sekolah formal, dalam jangka panjang akan berakibat fatal bagi pertumbuhan anak Indonesia menjadi manusia yang bermasyarakat atau homososial. Solusi. Peran orang tua merupakan faktor penting yang harus diperhatikan, karena keputusan orang tua akan menentukan masa depan anak. Gambar di atas menunjukkan orang tua sedang berdiskusi dengan anaknya. Yang dimaksud adalah orang tua jangan mengambil keputusan sepihak. Orang tua harus memikirkan beberapa dampak homeschooling dan berdiskusi dengan anaknya apakah dia mau homeschooling atau tidak. Dan dari diskusi itu akan memberikan sebuah solusi tepat, apakah anak tersebut lebih baik melakukan homeschooling atau berada pada sekolah umum. Langkah tersebut bisa menyelesaikan permasalahan karena orang tua akan mengenal betul dampak negatif dan dampak positif dari homeschooling. Dan diskusi dengan anak akan membuahkan hasil karena anak tidak akan merasa terpaksa jika mengikuti homeschooling ataupun sekolah umum. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.